Hai, aku Iza Sapta. Selamat datang kembali di podcast Bincang Asa dan Rasa. Buat kamu yang mendengarkan ini, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi dan follow podcast Bincang Asa dan Rasa biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih juga sudah berkenan mendengarkan episode ini. Aku harap di sini bisa membuatmu merasa pulang dan memiliki rumah. Meski kita tidak saling mengenal, semoga dengan adanya podcast ini, kamu nggak ngerasa sendirian. Jadi, selamat mendengarkan. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Iza Sapta di podcast Bincang Asa dan Rasa. Kita ketemu lagi di episode Random Talk bareng aku. Di sini aku bakal jawab hasil dari Q&A yang udah aku share di Instagram Bincang Asa dan Rasa, sama beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah ikutan jawab di Q&A yang ada di episode Random Talk sebelumnya. Jadi langsung aja kita mulai ya. Selanjutnya, capek banget kak. Pertanyaan ini sebenarnya sering banget aku dapetin. Kayak ngeluh capek sama hidup dan tentang apapun itu. Dan ini bakal aku gabung sama pertanyaan yang aku dapat dari Q&A yang ada di episode Random Talk sebelumnya. Pertanyaannya kayak gini. Kak, capek banget jadi anak pertama yang dituntut harus kuat, yang apa-apa harus serba bisa. Aku sebenarnya nggak tahu ya gimana rasanya jadi anak pertama. Tapi emang dari yang aku lihat, anak pertama itu seolah-olah dia punya beban yang banyak banget. Ekspektasi yang besar banget. Mungkin karena kebanyakan orang tua tuh berekspektasi kalau misalnya anak pertama itu harus jadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, harus jadi seseorang yang bisa ditiru sama keluarganya gitu. Tapi aku nggak tahu ya, aku juga belum ngerasain jadi orang tua. Aku nggak bisa ngasih sudut pandang orang tua gimana. Tapi aku harap seluruh anak pertama di muka bumi ini dikuatkan pundaknya dan hatinya. Karena jujur aku sebagai adik pun, sosok kakak pertama itu emang banyak banget jadi contoh, banyak banget jadi rujukan untuk adik-adiknya. Makanya ketika anak pertama gagal, itu bakal berat banget. Dan aku harap kamu selalu kuat, aku harap kamu selalu ingat kalau misalnya Tuhan ngasih kita peran apapun itu karena Tuhan tahu kalau misalnya kita sanggup ngejalanin itu dan kita adalah orang terbaik untuk memerankan itu. Gak semua anak bisa jadi anak pertama. Dan aku harap kamu bangga dengan takdir ini. Aku harap kamu bisa menjalani ini dengan sekuat mungkin. Terima kasih sudah lahir, terima kasih sudah jadi anak pertama dan kakak yang baik untuk adik-adik. Kamu hebat banget. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, terkadang saya sepulang kerja, bincang-bincang sama senior atau ke karyawan sampai kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, jika ada yang menganggap aku cari muka gimana, Kak? Padahal aslinya enggak. Ya, kalau emang kamu ngerasa kamu gak cari muka, ya udah gak usah mendengarkan suara-suara dari luar itu. Kalau emang kamu gak ngerasa ngelakuin hal yang orang kira kayak gitu, ya kamu santai aja. Kita gak perlu ngejelasin diri kita ke orang lain hanya untuk biar orang lain tuh gak salah paham ke kita. Kita gak bisa ngontrol orang lain itu harus berpikir kayak gimana ke kita. Kita gak bisa nentuin hal-hal apa aja yang harusnya dianggap baik atau enggak sama mereka. Jadi ya udah, kamu gak perlu menjelaskan diri kamu dan maksud kamu sebenarnya kayak gimana menurut aku. Karena yang tahu kamu gimana itu ya kamu, yang tahu kebenarannya itu kamu sendiri, dan enjoy aja sama hal itu. Selama kamu gak merugikan orang lain, selama kamu gak ngeganggu hidup orang lain, ya udah. Kalau menurut kamu benar, ya kamu benar. Jadi gak usah sibuk sama pikiran-pikiran orang lain yang sebenarnya kita juga masih belum tahu kebenarannya kayak gimana kan. Apakah mereka mikir kita A atau B, C atau D, kita gak pernah tahu. Setiap orang tuh udah sibuk sama hidupnya masing-masing, jadi kita
sebisa mungkin coba diredam, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu mikir hal-hal yang emang masih belum kejadian pastinya kayak gimana. Caranya cantik itu gimana sih? Soalnya cantik itu selalu dihargai. Cantik itu gak cuma di fisik menurut aku ya. Cantik itu bukan karena ya wajah kita cantik aja menurut aku. Tapi bisa jadi cantik karena kita pandai berpenampilan, bisa jadi cantik karena kita rapi, bisa jadi cantik karena kita pinter, bisa jadi cantik karena kita welcome ke orang, ramah gitu. Banyak hal. Kalau kamu gak mendapatkan cantik karena fisik, ya kamu bisa nyari cantik lewat hal lain. Entah itu karya kamu, entah itu attitude kamu, entah itu otak kamu, karena kamu pintar, banyak hal. Jadi jangan terlalu berfokus sama fisik ya, walaupun kita gak bisa munafik ya. Emang di kenyataannya orang cantik itu selalu dapet kayak privilege-nya gitu, kayak kalau kata orang kan, kalau kamu cantik, setengah masalah kamu tuh selesai gitu kan. Ya emang benar. Cuman di akhirnya kita gak butuh paras aja kok. Di akhirnya kita juga butuh value diri kita yang gak cuma muka aja. Jadi gak usah berkecil hati. Kita berusaha lebih keras lagi untuk membangun value kita lebih banyak lagi, lebih giat lagi gitu. Dan aku yakin kita bakal ketemu sama sebuah lingkungan, sebuah tempat yang menghargai kita bukan karena paras kita, tapi karena ya emang kita pantas untuk mendapatkan penghargaan itu. Kita pantas untuk diperlakukan dengan baik karena kita punya value. Jadi semangat terus untuk membangun value diri, untuk menciptakan kualitas diri yang gak cuma tentang muka aja. Menurut kakak, kenapa sih kebanyakan orang nganggap kalau introvert itu antisosial? Jujur ya, untuk para introvert yang ngedengerin ini atau yang nonton ini, kalian lebih banyak mana kalian yang nyari topik pembahasan atau orang lain yang nyari topik pembahasan ketika sama kalian? Terus, lebih sering mana kalian berusaha untuk tetap bertahan minimal 1 jam lah di tempat rame yang gak cukup nyaman ya buat introvert ini, atau kalian berusaha buat cepat-cepat pergi dari situ? Aku yakin jawabannya adalah pasti lebih banyak orang lain yang nyari topik pembahasan, dan pasti lebih sering kalian berusaha untuk melarikan diri dari sebuah tempat yang gak bikin kalian nyaman, iya kan? Ya mungkin karena itu salah satu alasannya kenapa introvert dibilang antisosial. Karena ya emang itu adanya, kurang lebih. Walaupun sebenarnya bukan karena antisosial juga, tapi karena energinya tuh udah habis gitu loh. Kan introvert itu bukan berarti kita gak pengen ketemu sama orang, bukan berarti kita gak bisa ada di tempat yang rame, bukan berarti kita gak bisa diajak ngobrol, tapi emang energinya itu kalau udah habis kayak kita jadi bingung sendiri, kita jadi kewalahan sendiri. Dan ada beberapa orang yang ketika energinya udah habis, dia benar-benar diem, dia benar-benar langsung gak bisa diajak ngobrol. Tapi bukan berarti antisosial, bukan berarti gak mau bergaul, enggak. Ya emang, ya kayak gitu. Dan aku yakin kita juga pengennya gak kayak gitu kok. Kita pengennya tuh gak dibilang antisosial, kita pengennya bisa membaur kayak orang-orang lain. Tapi ya emang kita butuh waktu lebih lama, kita butuh energi lebih besar, dan itu otomatis bukan sebuah hal yang bisa secepat itu terjadi, karena itu butuh proses. Jadi ya gak apa-apa kalau misalnya ada orang yang bilang kalau introvert itu antisosial, ya udah, yang penting nyatanya bukan kayak gitu. Pertanyaan tentang capek lagi. Pernah ngerasa capek sama semuanya nggak? Pernah. Aku pernah ngerasa capek sama semuanya sampai aku nggak peduli orang lain mau nyakitin aku sebesar apa lagi. Aku nggak peduli orang mau kayak gimana ke aku benar-benar membiarkan semua luka itu ngelukain aku. Aku nggak berontak, aku nggak marah, aku nggak kesel, aku cuma ya udah, kalau mau nyakitin aku ya udah silahkan. Saking aku capeknya sama hidup ini. Aku pernah ada di titik itu, dan aku yakin setiap orang pernah ngerasain ini sih, titik terendah mereka, titik dimana mereka kayak udah apa aja deh, terserah deh hidup mau jahat segimanapun, mau nyakitin aku sedalam apapun, ya udah deh terserah, aku udah capek.
Ya nggak apa-apa, setiap orang itu emang punya fase naik turunnya di hidup ini. Kadang kita kalau pas naik kita naik banget, kalau pas jatuh kita jatuh banget. Ya nggak apa-apa, itu normal-normal aja, itu wajar-wajar aja. Kita nggak perlu menghindari itu, kita nggak perlu denial ketika kita ada di sebuah keadaan yang nggak cukup baik. Kita cukup menerima itu, menyadari itu dengan seada-adanya bahwa ya emang kita lagi di keadaan yang gak cukup baik dan itu sama sekali wajar, gak apa-apa. Aku yakin waktu itu terus jalan dan semua bakal lewat juga pada akhirnya. Dan ternyata ketika itu semua udah lewat, aku masih baik-baik aja dan aku gak apa-apa. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir. Kalau seandainya ada seseorang yang kagum dan ada rasa ingin memiliki dalam satu circle, terus kalau dia ngungkapin, akan menjauh nggak, meskipun nggak mengharapkan feedback. Kamu nggak bisa menganggap kalau misalnya feedback itu cuma ya udah aku terima kamu, ya udah makasih udah suka sama aku, udah kagum sama aku. Nggak cuma tentang seneng-senengnya aja. Feedback itu ada dua, ada yang kamu bakal diterima atau kamu bakal dijauhin. Diterima dengan baik, entah itu ditolak atau gimana, atau dijauhin, itu juga termasuk feedback. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau nerima resiko, karena setiap orang beda-beda ya, ada yang dia bisa dengan legowo ya udah kita kan teman, jadi nggak usah ada rasa selain temen ya. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Ada yang bisa jadi kayak kecewa karena salah satunya punya perasaan, ada yang enggak. Dan kita nggak tahu orang yang kamu maksud ini apakah dia bisa nerima itu atau enggak. Tapi kalau kamu nggak bisa nerima konsekuensinya apapun itu, menurut aku nggak usah diungkapin. Menurut aku nggak usah ngambil keputusan kalau kamu nggak berani nerima resikonya. Karena setiap keputusan yang diambil itu hanya untuk orang-orang yang berani nerima resikonya aja. Kalau kamu masih belum berani nerima resikonya, apapun itu, mau baik, mau jelek, mau sesuai ekspektasi kamu ataupun enggak, mending kamu gak usah ngambil keputusan apapun itu. Kamu cukup diem di titik aman kamu sekarang dan biarin waktu berjalan seperti biasanya. Dan itu aja pertanyaan yang udah aku bacain dari kalian. Makasih udah ikutan Q&A, entah itu di IG ataupun di episode podcast Bincang Asa dan Rasa. Aku harap kalian selalu sehat, aku harap kita semua bisa berjuang sampai akhir. Aku harap kita bisa terus hidup, aku harap kita bisa menghargai diri kita sendiri jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast Bincang Asa dan Rasa. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah!